Pernahkah anda memperhatikan bahawa semakin bertambah usia kita, semakin kita menghargai hal-hal kecil namun sehat setiap hari? Secangkir teh hangat, pagi yang tenang, atau sekadar sejumput kunyit saat makan. Kedengarannya sederhana, namun kunyit, bumbu yang familiar ini benar-benar menjadi teman terpercaya bagi banyak orang berusia 60 tahun ke atas. Banyakkan orang lanjut usia di Amerika dan di banyak belahan dunia mulai menambahkan kunyit ke dalam smoothie pagi mereka atau mengaduknya ke dalam teh sore sebelum tidur. Bukan karena itu sedang tren, namun karena semakin banyak orang yang merasa bahawa kunyit membantu mereka merasa lebih ringan, tidak terlalu pegal, dan mental lebih jernih. Penggunaan ini bukanlah rumor. Kunyit mengandung senyawa yang disebut kurkumin, yang telah dikonfirmasi oleh banyak penelitian untuk membantu mengurangi peradangan, baik untuk jantung dan bahkan membantu melindungi memori seiring bertambahnya usia. Bayangkan, bubuk emas yang ada di dapur bisa membantu meredakan nyeri sendi di pagi hari, melancarkan pencernaan setelah makan malam, dan membuat fikiran lebih waspada saat berbicara dengan anak cucu. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui banyak orang. Agar kunyit benar-benar efektif, cara penggunaannya dan apa yang anda makan juga sama pentingnya. Ada masakan yang kelihatannya tidak berbahaya, namun diam-diam merusak efek kunyit. Dan sebaliknya, ada hal-hal kecil yang bisa membantu kunyit bersinar dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Jika anda menggunakan kunyit atau akan memulainya, mari temukan cara menjadikan kunyit sebagai pendamping sejati dalam perjalanan perawatan kesihatan anda di hari tua dengan lembut, alami, dan penuh inspirasi. Tahukah anda, terkadang hal-hal yang terlihat kecil menjadi kunci untuk membuat tubuh anda semakin sehat setiap harinya? Kunyit, bumbu emas di dapur adalah contohnya. Tak hasil menambah warna pada masakan, tapi juga membawa banyak manfaat bagi kesihatan, terutama bagi mereka yang memasuki tahap setelah usia 60 tahun. Namun, seperti hal lainnya dalam hidup, kunyit tidak akan bisa memanfaatkan khasiatnya secara maksimal jika kita memadukannya dengan cara yang salah. Dan yang perlu disebutkan di sini adalah bahawa ada beberapa makanan familiar yang sering hadir dalam makanan sehari-hari yang secara tidak sengaja menjadi penghalang yang menghalangi kunyit untuk memenuhi perannya. Bayangkan saja, saya meluangkan waktu untuk menyiapkan segelas susu kunyit hangat di pagi hari, berharap badan saya terasa lebih ringan, nyeri persendian saya berkurang, dan pencernaan saya lebih baik. Namun hanya karena anda salah memilih jenis susu, semua manfaat tersebut berkurang secara signifikan. Kedengarannya maaf? Makanan pertama yang perlu kita hati-hati saat menggunakan kunyit adalah produk olahan susu. Banyak dari kita tumbuh dengan irisan keju, susu kental manis, krim bubuk dalam kopi, atau yogurt manis rasa buah. Mereka mudah digunakan, nyaman, dan menghadirkan rasa keakraban dan kenyamanan. Namun jika anda menggunakan kunyit karena ingin mengurangi peradangan, meningkatkan daya ingat, atau menenangkan persendian, menggabungkan produk-produk ini bisa menjadi hambatan besar. Masalahnya terletak pada dua hal utama. Pertama, produk-produk tersebut seringkali mengandung bahan pengawet, perasa, dan pemanis, yang kesemuanya dapat menyebabkan gangguan pencernaan, terutama bagi mereka yang memiliki sistem pencernaan sensitif karena faktor usia. Dan ketika sistem pencernaan bermasalah, kemampuan menyerap kurkumin, bahan aktif utama kunyit, juga menurun. Kedua, beberapa protein dalam susu dapat menempel pada kurkumin sehingga mencegahnya diserap dengan baik oleh tubuh. Akibatnya, kunyit masuk ke dalam tubuh tetapi tidak dapat mencapai tempat yang dituju, seperti persendian, jantung, atau otak. Jadi apa yang harus dilakukan? Daripada benar-benar berhenti sesi mengonsumsi segelas susu kunyit favorit anda bisa beralih ke susu kacang seperti susu almond tanpa pemanis, santan, atau susu oat. Pilihan ini lembut untuk perut dan tidak mengurangi efektivitas kunyit. Cobalah mencampurkan secangkir susu kacang hangat, tambahkan sedikit kunyit dan sedikit lada hitam. Anda akan merasakan rasa ringan menyebar dari dalam. Jenis makanan lain yang sedikit orang harapkan, namun juga berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kunyit adalah masakan yang banyak mengandung cuka atau memiliki rasa asam yang kuat. Dari saus salad botolan, akar, hingga mustard atau saus tomat, semuanya sering muncul dalam makanan kita. Mereka membantu membuat masakan lebih kaya dan beraroma, tetapi tidak terlalu bersahabat dengan kunyit. Pasalnya, kurkumin pada kunyit cukup sensitif terhadap lingkungan asam.
Jika dikombinasikan dengan makanan yang sangat asam seperti cuka, kurkumin mudah terurai sebelum dapat memberikan efek pada tubuh. Tak hanya itu, bagi mereka yang sering mengalami masalah lambung seperti reflux atau kembung, kombinasi kunyit dan cuka bisa memperburuk kondisinya. Namun bukan berarti anda harus sepenuhnya meninggalkan makanan favorit anda. Rahasianya terletak pada cara mengatur waktunya. Jika anda berencana untuk makan hidangan dengan banyak cuka, biarkan kunyit untuk 1 hari lagi. Jeda beberapa jam sudah cukup. Jadi, anda tetap bisa menikmati rasa asam yang anda sukai tanpa kehilangan manfaat kunyit. Jika anda ingin membuat saus yang sehat, anda bisa membuatnya sendiri di rumah dengan minyak zaitun extra virgin, sedikit jus lemon, lada hitam, dan sedikit kunyit. Rasanya lezat, baik untuk kesehatan anda dan membantu kunyit bekerja lebih efektif. Dan yang terakhir, mungkin hal yang paling mengejutkan banyak orang adalah gula. Lebih khusus lagi, makanan yang mengandung gula rafinasi seperti sereal manis, muffin, cookies, atau kue kering sarapan. Makanan ini mudah membuat kita merasa senang dan nyaman. Karena gula meningkatkan dopamin, membuat kita langsung merasa kenyang. Namun perasaan kebahagiaan yang cepat itu harus dibayar mahal oleh tubuh, terutama jika anda menggunakan kunyit. Gula bersifat inflamasi dan kunyit mencoba melakukan hal sebaliknya, mengurangi peradangan. Ketika dua elemen berlawanan ini memasuki tubuh, anda menciptakan konfrontasi internal. Di satu sisi, kunyit mencoba menenangkan, di sisi lain gulanya merangsang. Akibatnya badan jadi bingung dan khasiat kunyit hampir hilang. Jadi di mana solusinya? Tidak perlu menghapusnya sepenuhnya. Jika anda menyukai sarapan hangat, cobalah oatmeal yang dimasak dengan kunyit, sedikit madu mentah, sedikit biji chia, atau beberapa potong pisang. Masih agak manis, tetap menenangkan, namun tidak berbahaya bagi penyerapan kurkumin. Atau kalau mau makan kue, buat sendiri di rumah, kurangi gulanya, ganti dengan pisang tumbuk atau saus apel. Perubahan kecil, mulai dari pemilihan bahan, waktu makan, atau cara memadukan hidangan, semuanya memberikan perbedaan besar bagi tubuh anda. Karena pada akhirnya yang kita tuju bukan sekedar hidup lebih lama, tapi hidup sehat, hidup bahagia, dan menikmati setiap momen secara maksimal. Dan kunyit, bila digunakan dengan benar, dapat menjadi pendamping yang terbaik untuk membantu kita melakukan hal tersebut. Pernahkah anda bertanya-tanya, saya sudah menggunakan kunyit, mengapa saya tidak melihat hasil yang jelas seperti yang orang katakan? Jika ya, anda tidak sendirian. Banyak orang sudah mulai terbiasa menambahkan kunyit ke dalam makanan sehari-hari. Mungkin sesendok kunyit dalam semangkuk bubur, beberapa potong kunyit segar dalam teh pagi hari, atau 1 kapsul kunyit setelah makan. Namun masalahnya, betapapun ampuhnya kunyit, jika tidak dibarengi dengan pendamping yang tepat, akan sangat sulit bagi tubuh kita untuk menyerap semua kandungan berharga yang dibawa oleh kunyit. Kabar baiknya adalah, cukup tambahkan beberapa bahan yang sangat sederhana. Bahkan jika anda sudah memilikinya di dapur, kunyit akan menghasilkan keajaiban. Dan hari ini saya ingin mengundang anda untuk bergabung dengan saya dalam perjalanan kecil ini untuk bertemu dengan 3 sahabat emas kunyit. Faktor yang membantu meningkatkan kemampuan penyerapan kurkumin, bahan aktif berharga dalam kunyit, puluhan kali lipat. Teman pertama yang mungkin tidak anda duga adalah lada hitam. Ya, bumbu yang dulu anda taburkan pada telur dadar pagi atau sup malam anda adalah kuncinya. Dalam lada hitam terdapat senyawa alami yang disebut piperine. Jangan khawatir, saya tidak akan memaksa anda untuk mengingat nama ini. Ketahuilah bahawa itu adalah pembuka pintu yang membantu kurkumin memasuki aliran darah dan bekerja secara efektif. Tanpa lada hitam, sebagian besar kurkumin akan melewati tubuh tanpa sempat melakukan apapun. Namun dengan menambahkan sedikit mereka, betul sejumput saja, penyerapan kurkumin bisa meningkat hingga 2000%. Kedengarannya seperti sihir, bukan? Namun kenyataannya tubuh kita selalu membutuhkan sedikit bantuan, terutama seiring bertambahnya usia dan sistem pencernaan serta kemampuan menyerap nutrisi tidak lagi sama. Jadi mulailah hari anda dengan segelas susu almond panas, dicampur dengan 1 mata sendok teh bubuk kunyit dan sedikit lada hitam. Anda telah memberikan hadiah yang luar biasa bagi tubuh anda, lembut, hangat, anti-inflamasi, dan mendukung memori dan sistem kekebalan tubuh. Sekarang teman kedua yang disukai kunyit adalah lemak sehat.
Kurkumin tidak larut dalam air, ini larut dalam lemak. Artinya, jika Anda meminum kunyit dengan air biasa, kemungkinan besar tubuh Anda tidak akan menyerap banyak. Namun jika Anda menggunakan kunyit dengan sedikit minyak zaitun extra virgin atau beberapa potong alpukat matang yang lembut untuk sarapan pagi, kurkumin akan menerima paspor agar lebih lancar masuk ke dalam darah. Jangan terburu-buru menganggap lemak adalah musuh. Di sini kita tidak berbicara tentang makanan yang digoreng atau lemak hewani. Kita berbicara tentang sumber lemak yang baik. Karpet merah yang membawa nutrisi sirna kemanapun mereka membutuhkannya. Misalnya, Anda bisa menumis sayuran dengan 1 sendok makan minyak zaitun, lalu menambahkan kunyit dan lada hitam. Atau jika Anda menyukai sup, cukup tambahkan sesendok kecil minyak zaitun setelah dimasak dan siap disajikan. Atau bahkan lebih sederhana lagi, saat membuat smoothie, menambahkan sesendok biji chia atau series alpukat juga akan membantu kunyit memaksimalkan efektivitasnya. Jika Anda termasuk orang yang minum teh kunyit setiap malam, cobalah mengaduk sesendok kecil minyak kelapa murni ke dalam cangkir teh hangat tersebut. Aromanya yang ringan dan rasa berlemaknya yang ringan membantu kunyit masuk lebih dalam ke dalam tubuh. Kombinasi yang lembut namun dapat mengubah perasaan Anda terhadap kunyit. Dan terakhir, sahabat ketiga, manis, menyenangkan dan penuh kejutan adalah madu murni. Madu tidak hanya membantu mengurangi rasa pahit kunyit, tetapi juga memiliki sifat anti-inflamasi, melegakan tenggorokan, baik untuk pencernaan dan menambah sedikit kehangatan pada tubuh, terutama di pagi hari yang dingin atau sore hari saat kelelahan. Keistimewaan madu murni adalah masih mempertahankan enzim alami dan antioksidan jika tes dipaduan dengan kunyit, terutama pada pasta emas. Campuran kunyit, lada hitam dan madu, Anda akan mendapatkan tonik alami yang mudah digunakan dan diingat. Sesendok kecil setiap pagi atau dicampur dengan air hangat sudah cukup untuk menenangkan sistem pencernaan, persendian dan pikiran yang lesu. Saya tahu ketika banyak dari kita mendengar kata teh anti-inflamasi, penyerap atau kurkumin, seringkali terasa agak aneh. Tapi sebenarnya tubuh saya memahami hal-hal yang lebih sederhana. Makanan hangat dengan kunyit, secangkir teh pagi hari dengan sedikit madu dan lada hitam, sesendok minyak zaitun dicampur dengan sayuran. Semuanya adalah sinyal kecil dan halus yang dirasakan tubuh dan direspon dengan pemulihan batin. Anda tidak perlu mengubah seluruh hidup Anda. Ubah saja satu kebiasaan kecil. Bayangkan perasaan ringan setelah makan. Perut terasa lebih enak, pikiran lebih jernih, nyeri sendi berkurang. Itulah manfaat yang dapat diberikan oleh kunyit. Dan ketiga, sahabat setianya, terkadang hal besar dimulai dari pilihan yang paling sederhana. Dan jika Anda ingin menjaga bega diri sendiri di usia 60-an, 70-an atau lebih, ini bisa menjadi salah satu dari perjalanan yang indah, cukup lembut dan mendalam untuk membuat Anda benar-benar merasa saya berada di jalur yang benar. Tahukah Anda, terkadang perubahan kecil saja setiap hari dapat membuat perbezaan besar bagi kesehatan dan jiwa kita. Kunyit, bumbu emas yang masih dianggap banyak orang sebagai obat berharga, sebenarnya tidak perlu rumit atau mahal untuk digunakan. Yang penting adalah tahu cara menggabungkan dengan benar dan hindari hal-hal yang secara tidak sengaja mengurangi efektivitasnya. Bayangkan pagi yang damai. Anda duduk di dekat jendela sambil menyeruput susu kacang hangat yang dicampur sedikit kunyit, lada hitam dan sesendok madu murni. Rasa hangat itu perlahan menjala ke seluruh tubuh, selembut pelukan dari dalam. Tak hanya menghangatkan perut, tapi juga membuat semangat rileks, ringan dan bersiap menyambut hari baru. Perasaan itu, kemudahan, perasaan bahawa Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih baik untuk diri Anda sendiri, itulah yang membuat kami tetap termotivasi setiap hari. Dan yang hebatnya adalah kamu tidak perlu mengubah seluruh hidup Anda untuk merawat tubuhmu. Ingat saja, hindari susu olahan, masakan yang terlalu asam atau tinggi gula jika menggunakan kunyit. Sebagai gantinya, pilihlah lada hitam, lemak sehat dan sedikit madu mentah. Secara bertahap, Anda akan melihat nyeri sendi Anda menjadi lebih ringan, pencernaan Anda menjadi lebih baik, dan pikiran Anda menjadi lebih jernih. Tidak ada lagi perasaan berat atau lesu sepanjang hari. Pelayanan kesehatan tidak perlu rumit. Hanya kebiasaan kecil, berseratur dan benar, Anda sudah menabur benih pemulihan ke dalam tubuh dan jiwa Anda sendiri.
Dan jika anda memulainya hari ini, tubuh anda besok akan berterima kasih.